Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang pintu PVC kamar mandi. Saat ini saya sedang berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Proyek yang sebentar lagi akan selesai. Sedang berlangsung proses pengerjaan kusen pintu dan jendela. Seperti kita lihat di sini, untuk proses pemasangan kusen dan juga daun jendelanya kita pakai aluminium. Akan tetapi kali ini kita hanya akan membahas tentang pintu PVC kamar mandi yang ada di depan kita ini. Ya, baru saja saya pesan itu 3 set pintu PVC seperti yang terlihat di depan ini, sahabat PU. Saya pesan 2 yang warnanya abu-abu ya, seperti ini. Kemudian pesan 1 yang warnanya krem seperti yang terlihat di depan ini. Ya. Nah, kemudian kenapa saya menyebutnya dengan satuan set? Kenapa tidak satuannya lembar begitu ya? Karena memang kita beli pintu ini itu sudah lengkap, 1 set dengan kusennya, 1 set dengan daun pintunya, 1 set dengan engselnya, 1 set dengan handle pintunya. Ya. Makanya satuan dari pintu PVC seperti ini adalah set. Oke, sekarang kita pelajari dulu secara desain. Kusen dari pintu PVC ini berwarna putih, ya, seperti terlihat di depan ini. Baik daun pintunya yang abu atau daun pintunya yang krem, itu kusennya berwarna putih. Untuk pilihan warnanya sebenarnya tidak hanya abu dan juga krem, tapi ada juga warna merah, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selera kami itu condong memilih warna abu dan juga krem seperti ini. Ya, itu. Jadi kusennya berwarna putih. Kemudian daun pintunya itu banyak pilihannya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian di bagian bawah dari pintu ini terdapat kisi-kisi. Ya. Ini untuk mengalirkan udara dari dalam kamar mandi menuju ke luar kamar mandi. Tentu dengan sistem seperti ini. Jadi udara tetap bisa keluar masuk, akan tetapi tidak tembus pandang. Nah, kemudian arah bukaan dari pintu kamar mandi ini itu fleksibel ya. Bisa bukaan kiri, bisa bukaan kanan. Maksudnya engselnya itu, sahabat PU, bisa dipasang di sebelah kiri, bisa juga dipasang di sebelah kanan. Jadi pada saat kita beli tidak perlu memesan bahwa saya mau bukaan kiri atau bukaan kanan, tidak. Jadi pintu ini bisa disetting untuk bukaan kiri dan juga untuk bukaan kanan. Ya. Pengemasannya seperti ini. Jadi pada bagian atas diberi pelindung kardus, juga pada bagian bawah diberi pelindung kardus. Kemudian dibungkus dengan plastik seperti ini. Ya, dipakai plastik. Kemudian sudah disiapkan openingan untuk handle pintunya. Nanti handle pintunya tinggal pasang saja. Ya. Oke, kemudian yang pengen tahu berapa sih ukuran dari pintu PVC kamar mandi ini? Ini masuknya kategori yang menengah ya, sahabat PU ya. Jadi pintu PVC itu ada macam-macam, ada yang premium dan juga ada yang menengah. Oke, sekarang kita ukur dimensi daripada pintu kamar mandi ini. Untuk lebarnya, untuk lebar openingan ya, sisi luar kusen seperti terlihat di depan ini adalah 70 cm. Oke ya.
Kemudian daun pintunya lebarnya adalah 60 cm. Oke ya. Jadi masing-masing kusennya ketebalannya adalah 5 cm. Jadi kalau mau pasang pintu seperti ini, silahkan buat openingan dengan lebar 70 cm. Kemudian tinggi dari pintu ini adalah, kita akan mengukurnya dari bawah. Kita bulatkan saja ya sahabat PU ya. Tinggi dari pintu ini adalah 200 cm atau 2 meter. Itu menandakan bahwa daun pintunya itu tingginya adalah 195. Nah, jadi kalau sahabat PU mau pasang pintu PVC seperti ini, silahkan buat openingan di ruang kamar mandinya dengan ukuran 700 kali 200 cm. Kemudian ketebalan dari kusennya adalah 10 cm ya. Jadi ini bisa dipasang di dinding yang tebalnya 12 cm atau dipasang di dinding yang tebalnya 15 cm. Karena tebal kusen ini adalah 10 cm. Oke, kemudian mereknya banyak sahabat PU. Merek pintu PVC seperti ini banyak. Hanya saja yang kami pesan ini kebetulan adalah mereknya Veronica. Ya, dia ini spesialis untuk pembuatan kusen aluminium, kaca, dan juga pintu-pintu PVC. Oke, ini saya pilih 2 warna ya, yaitu abu-abu dan juga krem. Saya pilih 2 abu-abu dan juga 1 krem. Sekarang kita cek kelengkapan dari pintu ini. Karena begitu kita beli pintu PVC ini, itu sudah 1 set dengan engsel. Ini ada engselnya sahabat PU ya. Engselnya juga PVC. Kemudian ini skrup-skrupnya juga sudah disediakan. Kemudian di dalam ini adalah handle pintunya atau pegangan pintunya ya. Bahkan sudah disiapkan untuk fisernya ya. Jadi pemasangan pintu ini nanti itu dilekatkan dengan openingan tembok dengan menggunakan fiser ini. Sudah disediakan sejumlah 6 set. Jadi ada 6 skrup dan juga ada 6 fiser. Nah, kemudian ini untuk handle-nya. Handle pintunya adalah seperti ini. Ya. Ini saya suka nih handle yang seperti ini. Jadi bukan bulat, tapi bentuknya seperti ini. Tuh. Kan? Bisa dikunci juga. Dan tentunya ada anak kuncinya sahabat PU di dalamnya. Tuh kan. Jadi tinggal pasang. Sudah ada handle pintunya, bahkan sudah disiapkan juga untuk fisernya dan juga engselnya pastinya. Ya, ini juga ada 3 set. Oke, sahabat PU. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan bahasan pintu PVC. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, bisa mempergunakan jenis pintu yang saya pilih seperti yang ada di depan ini. Kalau mau yang lebih bagus, bisa pilih pintu PVC dengan grade yang lebih tinggi daripada ini. Namun ini saja sudah cukup sahabat PU. Jadi kalau untuk pintu kamar mandi, itu pilihan ya, opsi atau rekomendasi yang dapat saya berikan adalah yang pertama pintu PVC seperti ini, yang kedua pergunakan pintu aluminium ya, jangan pergunakan pintu kayu ataupun pintu besi karena rawan dengan cipratan air. Jadi yang aman terhadap air adalah pintu PVC atau pintu aluminium ya. Demikian dari saya Nugroho PU.
Bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Bagi yang mau berdiskusi, cantumkan di kolom komentar. Kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih banyak sahabat PU.